Oke, baik, kita lanjut untuk video terakhir ini, yaitu di bagian mengelola data file untuk setelah kita menerima email dari admin hostingnya. Di sini kita lihat ada judul dari DA panel hosting. Di sini kita klik, lalu di bagian bawah ini kita lihat ada login. Ini ada username dan passwordnya. Di sini kita akan mengakses dari direct adminnya untuk mengelola website kita. Sini kita klik, lalu open anyway. Lalu dia akan mengarahkan kita ke dalam halaman loginnya. Di sini kita kopikan username dan password dari email yang diberikan. Kita Ctrl C, lalu paste. Kita kembali lagi, Ctrl C, lalu pastekan ke dalam password. Lalu sign in. Setelah masuk ke dalam direct adminnya, di sini ada education Z 21120099. Kita geser ke bawah menuju file manager. Kita klik file manager. Lalu di bagian public HTML nya kita klik. Di sini ada file index, dua file, yaitu folder CGI dan folder index. Di bagian ini kita blok, lalu klik kanan, remove. Oke, kita remove. Selanjutnya kita klik kembali public HTML, lalu setelah itu kita kembali untuk mengambil folder kerja kita yang ada di htdocs exam. Di bagian education Z kita blok semua, lalu kita klik kanan, lalu send to zip. Kita kompres sebagai zip, lalu selesai. Setelah itu kita kembali ke tampilan webnya, lalu sini kita tambah upload file. Kita pilih bagian yang tadi, file manager atau folder kerja yang di htdocs yang sudah kita buat zip tadi. Oke, klik open. Setelah itu klik upload. Sini kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita kembali ke halaman HTML public HTML nya.
extract. Oke. Setelah itu kita klik kembali untuk file insert yang berupa zip ini. Kita klik kanan, klik lalu remove. Sudah selesai. Langkah selanjutnya setelah itu kita kembali ke menu utamanya. Kita kembali ke halaman utama. Lalu kita akan mengedit bahasa pemrogramannya di bagian bawah. Setelah itu kita ganti bahasa pemrogramannya. Ini bahasa pemrograman 7.4. Kita pakai yang 7.2 atau 7. Berapa, kita pakai 7.4 saja. Kita save. Nah, setelah successful begini, langkah selanjutnya kita akan membuat database-nya. Kita klik MySQL Management, lalu kita create new database. Ini kita namakan education jet. Passwordnya kita klik otomatis. Saya copy, Ctrl C, saya kopikan di dalam notepad. Script ini juga kita kopikan, Ctrl C, lalu kita enter di bagian bawah, paste di bagian sini. Kita klik file lalu save dengan nama, password, database. Dokumen kuliah semester 6, lalu save. Setelah itu kita kembali. Oke, setelah itu kita lalu kita ke login to PHP adminnya untuk membuka online hostnya. Ini ada education jet, kita klik. Setelah itu kita aktifkan local hostnya dulu. Kita cari exam, kita klik double untuk membuka exam local hostnya.
login. Setelah terbuka seperti ini, kita klik start. Lalu kita localhost, ketikkan localhost phpMyAdmin. Sini dia masih loading. Setelah dia masuk di dalam localhost dari database-nya, kita klik DB Education database kita. Nah, di sini ada tampilan tabel yang sudah kita buat di dalam database lokal host kita. Di sini kita klik ekspor. Lalu kita ekspor. Oke, dia akan mendownload dan menyimpan database kita. Setelah itu kita tutup localhost kita. Kita import, masuk ke online hostnya, online database-nya, source file kita pilih, kita ke download, lalu DB Education SQL yang barusan kita download tadi. Lalu di bagian bawah ini kita import. Setelah itu kita kembali ke pengaturan. Kita ke pengaturan awalnya. File manager. Kembali file manager. Setelah itu kita setting konektornya, kita klik dua kali pada file php connector.php. Lalu di bagian localhost ini kita tambahkan username dari database kita. Kita copy, lalu passwordnya ini DB Education-nya kita ganti dengan yang online punya database-nya, nama education. Kita pastikan di sini, lalu passwordnya juga kita ganti, Ctrl C, lalu pastikan ke dalam passwordnya. Root ini adalah username-nya yang ini. Ctrl C, lalu paste ke dalam username. Setelah itu kita save.
Setelah sukses, kita silang kembali. Nah, setelah kita mengkoneksikan database dan file kerja kita, di sini kita kembali untuk melihat online database kita sudah ada tabelnya. Itu ada 5, itu profil, kegiatan, jabatan, dan buku tamu dan anggota. Nah, setelah itu kita cek untuk apakah hosting domain kita sudah bisa diakses secara online atau tidak. Kita coba. Nah, teman-teman, setelah kita mengkonfigurasi semua folder kerja kita dan database secara online, di bagian sini sudah ada database kita yang dipublish, dimuat atau diupload online. Sekarang kita tes apakah web yang sudah kita buat itu sudah bisa diakses secara online. Bagaimana caranya? Kita mengikuti atau kita akses yang nama domain ini. Kita bikin tab browser baru, kita klik kita cari www.education z21120099.my.id. kita klik enter. Apakah dia sudah bisa diakses secara teman-teman? Untuk web yang sudah kita buat itu sudah bisa diakses secara online, dan ini adalah tampilan dari indeks untuk web yang sudah kita bangun selama ini. Di sini ada halaman beranda, edukasi, dan buku tamu. Di sini ada display buku tamu, input buku tamu. Sekarang kita cek tes untuk memasukkan input buku tamu baru. Di sini saya masukkan buku tamu namanya Yanu, emailnya aprianus22@gmail.com. komentarnya lumayan. Lalu kita simpan. Setelah itu kita lihat display buku tamunya. Di sini sudah ada daftar nama tamunya yang langsung kita masukkan. Nah, sekarang kita akan mengganti tampilan atas yang edukasi warna biru ini. Gantinya dengan warna sesuai dengan keinginan kita. Saya masuk ke Visual Code. Setelah itu kita ke bagian bawah. Primary ini dia akan berwarna, jika primary maka warnanya akan berwarna biru. Sini kita ganti dengan success seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita masukkan ke dalam online-nya. Di sini belum ada perubahan. Jika kita reload, maka dari itu kita kembali ke tampilan. Di sini kita tambahkan file yang kita file index tadi kita edit dan sudah simpan.
perubahannya. Di exam Temanis Education Jet, di index kita drag and drop, atau langsung kita buka langsung di dalam untuk mengupload file indeksnya. Kita ke local C, exam, lalu htdoc, selanjutnya ke ini, lalu index, open. Setelah itu kita upload. Oke, setelah terupload 100% kita silang, lalu kita reload, kita cek kembali scriptnya, klik double di index.php, lalu kita geser ke bagian bawah. Nah, tadi kita edit di bagian line 39 di success ini, kita tadi adalah primary, kita ganti dengan success. Nah, sekarang kita reload ulang untuk halaman web kita yang secara online itu, apakah akan berubah tampilannya. Nah, sekarang perubahannya sudah jelas di bagian atas ini. Untuk video ini sekian dari pembuatan web saya ini. Jika ada kesalahan dalam kata maupun kalimat, saya mohon dimaafkan. Sekian tutorial dan video untuk pembelajaran saya ini. Terima kasih, sampai jumpa.